Biarlah pujian ini Tuhan boleh mengungkapkan isi hati dan kerinduan kami kepadamu. Kami rindu untuk terus mencintai Engkau. Meskipun banyak masalah pergumulan terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami rindu Tuhan, biarlah di tengah-tengah setiap pergumulan yang ada, cinta kami kepadamu tidak berubah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon Roh Kudus yang terus menolong memimpin kami, sehingga cinta kami kepadamu tetap utuh, tetap kokoh meskipun banyak hal terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan terlebih-lebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Surat 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ayat yang ke-8, karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kira-kira apa yang terlintas atau terpikirkan oleh kita ketika kita melihat tema hari ini, yaitu gereja yang menjadi teladan? Seperti apa gereja yang menjadi teladan? Nah, ada enggak Bapak Ibu Saudara yang terpikirkan oleh kita, yang kita anggap bahwa gereja tertentu sudah menjadi teladan? Ada enggak Bapak Ibu Saudara gereja yang kita tahu, yang kita anggap sudah menjadi teladan? Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara ketika kita berpikir tentang gereja yang menjadi teladan, mungkin kita melihat bahwa program-program di gereja A kemudian begitu bagus sehingga banyak jemaat bertambah di sana, dan kemudian ibadah online-nya juga bagus, sehingga kita berkata, wah, gereja itu bisa diteladani, bisa dicontoh, ya. Bapak Ibu Saudara, apakah hal-hal ini yang terpikirkan oleh kita ketika kita melihat tema hari ini? Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau seandainya saya bertanya kepada kita, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apakah gereja kita di tempat ini, gereja GKI Pontianak, sudah menjadi teladankah atau belum Bapak Ibu Saudara? Kalau seandainya sudah, maka pertanyaan selanjutnya adalah keteladanan seperti apa
yang gereja GKI Pontianak sudah perlihatkan dan diteladani oleh orang lain. Saudara, oleh sebab itu untuk mempermudah kita memahami hal ini, saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang gereja yang menjadi teladan melalui kehidupan jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7, di situ kita melihat bagaimana Paulus mengapresiasi, memuji, dan mengakui bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Makedonia dan juga di Akhaya. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya berkata, wow, ini gereja yang luar biasa, gereja yang hebat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Gereja ini bukan hanya menjadi teladan di Tesalonika, di antara jemaat Tesalonika, tetapi mereka juga menjadi teladan di Makedonia dan juga di kota Akhaya. Saudara, kalau kita melihat jarak antara Tesalonika dengan Akhaya, itu punya jarak yang begitu jauh, ya sekitar kurang lebih 500 km. Jauh saudara. Kalau kita melihat jarak Pontianak dengan Singkawang, itu hanya sekitar 151 km. Jadi dengan kata lain Bapak Saudara, jarak antara Tesalonika dengan Akhaya itu 5 kali jarak antara Pontianak dengan Singkawang. Jarak yang begitu jauh saudara. Sehingga ketika saya membaca ini, wow, ini luar biasa jemaat Tesalonika. Mereka bisa menjadi teladan bukan hanya di antara sesama mereka yang ada di Tesalonika, tetapi di tempat yang jauh dari mereka. Mereka menjadi teladan. Saudara, mari kita melihat apa yang dimiliki atau apa yang dilakukan oleh gereja Tesalonika ini sehingga mereka menjadi teladan. Saudara, untuk mempermudah kita memahami hal ini, maka saya mencoba untuk memberikan definisinya dalam 3 huruf, atau saya singkat dengan 3 huruf apa yang dimiliki atau apa yang dilakukan oleh gereja Tesalonika, yaitu IMB. Saudara, yaitu IMB. Saudara, IMB yang saya maksud bukan berarti izin mendirikan bangunan, bukan saudara. Slide-nya boleh ditampilkan. Nah, saudara, IMB ini saudara, kita akan melihat satu-satu apa yang dimaksud dengan IMB ini. Yang pertama saudara, IMB yang saya maksud adalah iman, ya. I yang pertama adalah iman. Saudara, kita akan melihat bagaimana jemaat di Tesalonika merupakan jemaat yang punya iman yang kuat, yang kokoh dan yang teguh. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, maka kita mengetahui bahwa jemaat Tesalonika ini dirintis oleh Paulus bersama dengan Silas dalam perjalanan misi mereka yang kedua. Saudara, ketika Paulus dan Silas tiba di Tesalonika, mereka masuk di rumah ibadat. Kemudian mereka memberitakan firman Tuhan di sana. Saudara, ketika mereka memberitakan firman Tuhan di sana, apa yang terjadi? Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa ada banyak orang-orang yang menjadi percaya. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang Yunani dan juga perempuan-perempuan yang terkemuka. Menggabungkan diri dengan Paulus, mereka menjadi percaya pada Injil yang disampaikan oleh Paulus. Nah, saudara, ketika mereka mendengar Injil yang disampaikan Paulus dan mereka menjadi percaya, tentu saudara, ada juga orang yang tidak suka, yang iri dengan keberhasilan Paulus di Tesalonika. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka melihat Paulus berhasil membawa banyak orang Yunani menjadi orang yang percaya, orang-orang Yahudi ini iri, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja sama dengan preman-preman yang ada di pasar atau orang-orang jahat yang ada di pasar. Lalu mereka mengadakan kekacauan di Tesalonika, saudara. Dan mereka ingin menangkap Paulus.
Saudara, kondisi inilah yang membuat Paulus terpaksa meninggalkan jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus meninggalkan jemaat di Tesalonika, apa yang terjadi dengan jemaat-jemaat di Tesalonika? Saudara, kalau kita membaca di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, maka kita melihat bahwa jemaat-jemaat Tesalonika ini bukan meninggalkan iman mereka ketika ditinggalkan oleh Paulus, tetapi justru mereka semakin kuat, semakin kokoh, iman mereka semakin teguh, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mereka tergolong jemaat yang masih muda, yang masih perlu dibimbing oleh Paulus, tetapi mereka tidak menjadikan alasan kepergian Paulus itu untuk meninggalkan iman mereka. Tidak, Saudara. Justru ketika tidak ada Paulus, mereka semakin berjuang, semakin bertekun supaya mereka tetap punya iman. Saudara, apa buktinya? Jemaat di Tesalonika ini punya iman yang kuat. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa mereka ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ketika Paulus menulis surat Tesalonika ini, di dalam pendahuluannya, dia mengakui dan mengatakan bahwa mereka ini siapa? Jemaat-jemaat di Tesalonika berada atau ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ini apa artinya, saudara? Ketika Paulus berkata seperti ini, sebenarnya Paulus mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika itu adalah sudah menjadi anggota dari tubuh Kristus. Saudara, seseorang menjadi anggota tubuh Kristus itu bukan karena dia hebat, itu bukan karena dia punya banyak harta. Tidak, saudara. Tetapi seseorang menjadi anggota tubuh Kristus, ada di dalam Tuhan Yesus, itu karena iman. Saudara, kalau Paulus berkata mereka ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus, itu berarti orang Tesalonika ini punya iman sehingga mereka menjadi bagian di dalam Allah. Saudara, bukti yang kedua, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa mereka taat kepada Paulus dan juga taat kepada Allah. Saudara, seseorang menjadi taat kepada Tuhan, menjadi penurut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu hanya bisa dimungkinkan kalau seseorang itu punya iman. Dan kalau imannya itu bertumbuh. Saudara, ini menjadi salah satu ciri dari orang percaya. Ketika kehidupannya menjadi taat kepada Tuhan, sesungguhnya imannya sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, artinya bahwa jemaat Tesalonika bukan hanya mengikuti apa yang Paulus katakan, tetapi mereka juga taat kepada Allah. Sehingga kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, saudara, di situ dikatakan bagaimana firman Tuhan itu bergema di antara orang-orang Tesalonika. Artinya apa? Firman Tuhan bisa bergema itu karena orang Tesalonika menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, seberapa besarkah pertumbuhan iman kita itu sehingga ketaatan kita kepada Allah itu terlihat di dalam realita hidup kita. Saudara, orang yang beriman seharusnya memperlihatkan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Orang yang beriman seharusnya memperlihatkan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sebagai gereja, sebagai anggota, sebagai komunitas di GKI Pontianak, sudahkah iman kita menjadi bertumbuh? Sudahkah iman kita memperlihatkan ketaatan kita kepada Allah? Jangan sampai, saudara, kita mengaku beriman, tapi kita tidak taat sama Tuhan. Mengaku beriman, tetapi kita hidup sesuka hati kita. Percuma, saudara, dan tidak ada gunanya. Saudara, jemaat di Tesalonika menjadi teladan karena iman mereka itu hidup, saudara. Dan biarlah ini juga boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita merindukan supaya iman itu juga bertumbuh
di dalam komunitas kita, di dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang pertama, yaitu iman. Kemudian IMB. M-nya apa saudara? Yaitu mengusahakan kasih. Ya, saudara, M-nya adalah mengusahakan kasih. Kalau I tadi iman, kemudian M sekarang mengusahakan kasih. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita melihat kembali firman Tuhan yang sudah kita baca, Paulus berkata, mereka ini mengusahakan kasih. Saudara, pertanyaan saya adalah begini. Apakah di zaman sekarang mudah nggak bagi kita menemukan gereja yang penuh dengan kasih? Mudah nggak Bapak Ibu Saudara kita menemukan gereja yang semua jemaatnya itu penuh dengan kasih? Saudara, sulit menemukan gereja yang penuh dengan kasih, tetapi mudah menemukan gereja yang penuh dengan masalah. Saudara, kalau kita bisa buat list ya, antara gereja yang sudah menjadi teladan dalam hal kasih dengan terkenal karena ada masalah, mungkin yang lebih banyak itu karena ada masalah. Saudara, memang gereja tidak sempurna, tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak mengusahakan kasih di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya pelayanan di Jakarta beberapa tahun yang lalu, saya weekend bersama dengan teman saya di salah satu gereja yang ada di Jakarta. Nah, ketika pertama kami sampai di gereja itu, kami disambut, kemudian ada beberapa orang yang ngobrol dengan kami gitu ya. Nah, ketika pertama kami datang dan mereka menyambut kami seperti itu, saya senang gitu ya. Saya berpikir, wow, gereja ini bagus ya, gereja ini baik. Kita yang baru datang, yang mereka tidak kenal, mereka sambut dengan baik. Tetapi ketika berjalan waktu, saudara, sebulan, 2 bulan kami pelayanan di situ, mulai berubah, saudara. Orang yang dulu mengajak kami ngobrol, sekarang sudah tidak lagi, saudara. Bahkan, saudara, yang membuat saya tertawa di dalam hati adalah ketika saya datang ke gereja itu dan salah satu dari penerima tamunya itu bertanya seperti ini kepada saya. Setelah beberapa bulan saya pelayanan di situ, bertanya seperti ini kepada saya. Pak, baru pertama datang ke gereja ini apa? Waduh, saudara, saya ini pelayanan di situ dan ditanyakan seperti itu, saudara. Ya, saya bilang, ya mungkin ibu ini tidak mengenal saya dan belum tahu gitu ya. Kemudian saya bilang, enggak Bu, saya pelayanan di sini. Saya sudah beberapa bulan di sini. Kemudian ibu ini bertanya, namanya siapa Pak? Saya bilang, nama saya Bobby dan teman saya ini, saya kasih tahu namanya. Kemudian kami masuk ke gereja itu. Kemudian minggu depan, saudara, ibu ini jadi aser lagi, penerima tamu. Hal yang sama, saudara, dia lakukan lagi. Dia tanya, Pak, baru pertama datang ke gereja ini ya Pak? Saudara, ketika saya mendengar ini, saya bilang, oh mungkin dia lupa gitu ya. Saya masuk lagi. Kemudian minggu depan, saudara, sampai beberapa kali pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saya. Sehingga ketika dia tanyakan seperti itu, ketika saya masuk ke kamar mandi, saya bercermin dan melihat apakah saya berubah menjadi ganteng sehingga dia tidak mengenal saya. Ternyata tidak juga, saudara. Saya tetap saya gitu, saudara. Tapi itu yang dilakukan oleh salah satu aser yang ada di sana. Saudara, ketika saya merenungkan dan mengingat kembali tentang gereja ini yang punya jemaat yang seperti itu, saudara, kesan saya bahwa gereja itu, saya bukan menghakimi saudara, tetapi ini kesan saya bahwa gereja itu adalah gereja yang cukup cuek dengan orang baru yang ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau seandainya mereka mencoba untuk menghidupi kasih itu, siapapun yang datang disambut dengan penuh kasih. Saudara, saya percaya kami merasa nyaman dan ada di tempat itu. Dan tidak terjadi hal yang seperti yang saya ceritakan. Saudara, gereja itu menurut saya, ya mudah-mudahan saya salah ya, gereja itu cukup cuek, saudara, kesan saya. Saudara, kesan-kesan seperti ini saya percaya juga
bukan hanya gereja itu yang memiliki hal yang seperti itu. Nah, saudara, apakah jemaat di Tesalonika seperti itu? Tidak, saudara. Jemaat di Tesalonika tidak seperti itu, saudara. Jemaat di Tesalonika kita melihat bahwa mereka adalah jemaat yang punya kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama, saudara. Dari mana kita tahu bahwa mereka mengasihi Allah dan mereka mengasihi sesama? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, di situ terlihat bagaimana kasih mereka itu terlihat. Saudara, di dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan mereka meninggalkan berhala untuk melayani Allah. Saudara, saya menyadari bahwa ketika mereka meninggalkan kepercayaan lama mereka dan mereka percaya kepada Yesus, pasti ada hal-hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Pasti ada yang dikorbankan, saudara. Entah itu keluarga mereka, entah itu masyarakat yang cuek dengan mereka, yang mencemooh mereka, mengucilkan mereka, bahkan menindas mereka, saudara. Meskipun ini mereka hadapi, saudara, tetapi mereka tetap mengasihi Allah. Mereka menyatakan kasihnya kepada Allah dengan melayani Allah. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang terlihat di dalam kehidupan jemaat Tesalonika, sehingga kasih mereka menjadi berbuah, saudara, sehingga mereka menjadi teladan. Dan kemudian, saudara, di ayat yang ke-9, di situ juga kita menemukan bagaimana kasih mereka kepada sesama mereka. Di dalam ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana mereka menyambut dan menerima Paulus yang mereka tidak kenal. Menyambut dan menerima Paulus yang adalah orang asing bagi mereka, saudara. Tetapi mereka melayani Paulus. Bahkan, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-6, di sana kita bisa menemukan bagaimana mereka berkorban, saudara. Bagaimana mereka rela dianiaya untuk melindungi Paulus, saudara. Ketika orang-orang Yahudi yang iri itu ingin menangkap Paulus, mereka menyembunyikan Paulus, kemudian mereka merelakan diri mereka dianiaya. Saudara, ini kasih yang mereka perlihatkan dan nyatakan kepada sesama mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengasihi di tengah penderitaan itu tidak mudah, saudara. Apalagi kalau mengasihi disertai dengan pengorbanan, disertai dengan bayar harga, sudah pasti itu tidak menyenangkan. Tetapi jemaat Tesalonika, meskipun itu tidak menyenangkan, meskipun itu tidak mudah, tetapi mereka tetap melakukan kasih itu. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai gereja di tempat ini? Pernah enggak kita menunda atau enggan mengasihi karena tidak mau berkorban? Hitung-hitungan untuk rugi ketika kita mau mengasihi sesama kita. Bahkan, saudara, kita menahan diri untuk berkunjung kepada sesama kita. Karena kita berkata bahwa kalau saya ke sana, itu buang-buang waktu saya. Saudara, keteladanan yang diperlihatkan oleh jemaat Tesalonika tentang kasih membuat mereka menjadi teladan. Biarlah keteladanan itu juga boleh terlihat di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita bertanya, sudahkah jemaat GKI Pontianak menjadi teladan? Saudara, jawaban kita apa? Nah, itu yang kedua, saudara, yaitu mengusahakan kasih. Dan B, yang terakhir adalah bertekun di dalam pengharapan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika sehingga mereka menjadi teladan, yaitu bertekun di dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan Paulus menulis surat Tesalonika ini adalah untuk menyatakan kepuasannya saat mendengar kemajuan jemaat di Tesalonika. Kemajuan dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Kemajuan dalam hal iman, kasih, dan pengharapan. Melalui suratnya ini juga Paulus mendorong jemaat untuk terus bertekun di dalam pengharapan mereka akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika agar mereka tetap bertekun di dalam pengharapan, mengingatkan mereka akan kedatangan Kristus yang kedua.
Bapak Ibu Saudara, mana lebih mudah? Berpengharapan di waktu keadaan kita baik-baik saja, atau berpengharapan ketika kita sedang menghadapi masalah atau dianiaya? Tentu saudara, sulit sekali berpengharapan ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah. Sulit sekali berpengharapan ketika kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Akibatnya saudara, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu menjadi sulit untuk kita hayati, sulit untuk kita renungkan, apalagi untuk melakukannya. Misalnya saudara, ketika seseorang rumahnya terbakar, kemudian kita datang dan berkata kepadanya, "Hai bro, sabar ya, jangan khawatir, Tuhan pasti menyediakan rumah yang bagus buat kamu. Tuhan tahu pergumulanmu, sabar ya, jangan khawatir, tetap bersandar sama Tuhan." Atau ketika ada seorang bapak yang sedang kehilangan anak yang dikasihinya dan kita berkata, "Pak, sabar ya, waktu Tuhan itu selalu indah. Ya, anak bapak ada di surga dan nanti bapak juga pasti bisa bertemu dengan anak bapak." Saudara, ketika kita mengucapkan seperti itu kepada orang yang sedang punya masalah pergumulan, kalau seandainya kita ada di posisi orang seperti itu saudara, maka kita bisa berkata, "Gila kamu ya, bagaimana saya bisa bersabar? Bagaimana saya bisa tidak khawatir? Rumah saya terbakar, harta saya habis. Saya tidak tahu besok saya makan apa. Saya tidak tahu besok apa yang terjadi dalam hidup saya." Atau mungkin kita berkata, "Bagaimana saya bisa bersabar? Bagaimana saya bisa mempercayai Tuhan kalau di depan mata saya ada anak saya yang meninggal dan Tuhan tidak bisa melindungi dia?" Saudara, tidak mudah memang ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan kesulitan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, pergumulan dan kesulitan apa yang saat ini kita hadapi di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi mari kita melihat jemaat di Tesalonika. Ketika mereka dianiaya, mereka tetap berpegang teguh pada pengharapan mereka. Sehingga saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, Paulus di sana berkata, "Dalam penindasan yang berat, kamu orang-orang Tesalonika telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Kok bisa saudara? Mereka bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Mereka menerima firman Tuhan itu dengan sukacita meskipun mereka dianiaya. Kenapa saudara? Karena mereka punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saudara, orang yang bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan adalah orang yang punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan tidak akan goyah dan tidak akan membiarkan masalah yang dihadapinya menguasai kehidupannya. Saudara, pengharapan seperti ini sebenarnya kita sudah miliki. Kenapa saudara? Karena kita ada di dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena Allah telah memilih kita. Tetapi pertanyaannya adalah seperti ini saudara. Kenapa kalau saya sudah ada di dalam Yesus, kok hidup saya seperti orang yang tidak punya pengharapan? Sedikit-sedikit terus merasa khawatir, sedikit-sedikit meragukan Tuhan, sedikit-sedikit marah kepada Tuhan. Dan ketika ada masalah kita gampang down dan jatuh saudara. Dan bahkan ketika kita punya pergumulan, punya masalah, firman Tuhan itu tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa kalau kita ada di dalam Kristus, kenapa kok hidup kita seperti orang yang tidak punya pengharapan? Saudara, jemaat Tesalonika, meskipun mereka ada di tengah-tengah penderitaan, tetapi pengharapan mereka tidak hilang kepada Kristus. Dan biarlah ini juga boleh menjadi hal yang kita teladani di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Meskipun ada masalah, ada tantangan,
tapi mereka terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, dan mereka terus bertekun di dalam pengharapan mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang IMB, yaitu iman, kemudian mengusahakan kasih, dan kemudian bertekun di dalam pengharapan. Saudara, kalau jemaat Tesalonika telah menjadi teladan, sekarang giliran kita untuk bisa menjadi teladan di dalam komunitas kita bergereja. Sehingga saudara, ketika orang baru datang ke tempat kita, atau ketika orang mendengar tentang gereja GKI Pontianak, mari kita tanyakan, apakah mereka merasakan iman yang terus bertumbuh? Apakah mereka melihat kehidupan kita yang terus mengusahakan kasih? Apakah mereka terus melihat kehidupan kita yang penuh dengan pengharapan? Saudara, saya rindu setiap kita yang ada di komunitas GKI Pontianak menjadi teladan, biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan kita dan tanggung jawab kita bersama. Supaya setiap kita, gereja kita, boleh menjadi bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara menolong kita untuk melihat bahwa kita punya tanggung jawab. Kita punya tugas ketika kita ada di tengah-tengah kita bergereja, yaitu IMB. Mari kita menundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami menyadari Tuhan bahwa kami manusia yang terbatas. Kami manusia yang terkadang jatuh dan gagal untuk boleh terus menghidupi iman kami. Terlebih-lebih kasih di tengah-tengah kami. Dan bahkan ketika ada masalah pergumulan yang kami hadapi, sering sekali kami kehilangan pengharapan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sekali lagi memohon, biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan setiap kami yang ada di jemaat GKI Pontianak ini untuk boleh terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih dan pengharapan. Sehingga setiap kami boleh menjadi teladan untuk sesama kami yang ada di komunitas ini, dan terlebih untuk jemaat-jemaat atau orang-orang yang ada di luar sana. Biarlah Engkau yang terus memimpin kami dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.